Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan keluar dari sidang Jumat ini bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, dan khususnya lagi kepada kepemimpinan yang dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kita mati dan kita belum total menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati apapun kondisi yang kita hadapi. Khutbah Jumat pada hari ini mengambil tema bangunan struktur sosial Islam. Bangunan struktur sosial Islam. Tema ini penting khatib sampaikan mengingat saat ini suasana Pilkada DKI dengan semua panasnya suhu politik. Dan ini penting untuk menjadi panduan bagi muslimin dan tentunya juga muslimat di rumah yang mendengarkan video khutbah Jumat ini. Struktur sosial Islam sebetulnya terbangun dengan 3 pilar penting. Yang pertama adalah jika terikatnya umat Islam pada selain Alkitab, As-Sunnah, kemudian ijma' dan ijtihad, berpegang pula kepada fatwa-fatwa ulama. Jika umat sudah seperti sekarang ini dan sebelum-sebelumnya terjadi, berani berkata bahwa fatwa ulama tidak mengikat, boleh diikuti dan boleh tidak, maka yang terjadi adalah lepasnya umat dari salah satu tali Allah Subhanahu wa taala. Lepasnya umat dari pegangan mereka kepada warasatul anbiya. Ada berbagai macam mekanisme penetapan fatwa. Tetapi secara garis besar di Indonesia, para mufti minimal di tingkat nasional yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia maupun dalam ormas-ormas Islam, mereka setidaknya mewakili atau legitimate untuk kita ikuti fatwanya. Namun apabila umat sudah terlepas dari fatwa ulama seperti saat ini, maka apalagi menjadi pegangan. Dan bahayanya adalah ketika orang-orang jahil yang kemudian menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun fatwa ulama itu dibuat dengan sebuah kondisi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka-mereka yang berilmu dan mereka-mereka yang memiliki pengetahuan mendalam yang akan atau bisa takut kepada Tuhannya. Sementara mereka yang membuat undang-undang, membuat peraturan yang kita taati atas nama undang-undang, ini semua penuh dengan intrik. Hampir tidak ada undang-undang yang tidak bernilai komoditas.
Sehingga kepentingan untuk membuat undang-undang ini sangat bias demi kepentingan si pembuat undang-undang itu sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, struktur sosial Islam akan terbangun kalau umat secara informal itu taat kepada ulamanya. Al-ulama warasatul anbiya. Karena setelah Nabi wafat, Nabi berpesan, siapa yang harus diikuti oleh umat adalah para ulama. Para ulama lah sebetulnya penerus risalah kenabian. Khatib tentu tidak dalam posisi untuk menjelaskan betapa beratnya menjadi ulama, betapa sulitnya untuk menjadi ulama. Biarlah ini menjadi domain ulama. Sehingga muslimin juga muslimat tentunya di rumah, dalam menilai seorang ulama berhati-hatilah. Sebab mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah dan mudah-mudahan juga mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW untuk dijadikan rembulan yang membimbing umat di tengah kegelapannya. Saudara-saudara, saat ini setelah umat dipisahkan dari fatwa ulama dengan berkata, fatwa ulama kan tidak mengikat. Ditambah lagi yang kedua, delegitimasi ulama, pribadi ulamanya yang kemudian diserang, dan celakanya umatnya pun tidak marah. Ini sangat berbahaya bagi struktur sosial Islam. Selamanya kita akan menjadi bancakan. Selamanya kita akan menjadi sasaran dan tidak pernah ada kebersatuan di kalangan kita. Umat Islam kalau ingin selamat harus taat kepada para ulamanya. Benar salah mereka lah yang tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karenanya berat menjadi seorang ulama itu. Tetapi menjadi umat kalau ingin betul-betul lurus di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini terpecah belah, khususnya umat Islam, khususnya lagi dalam soal pemilihan pemimpin, dan sekarang ini bahayanya adalah akhirnya yang menafsirkan ayat sembarangan orang. Sampai gubernur kafir pun ikut menafsirkan surah Al-Maidah hanya gara-gara katanya pernah sekolah di sekolah Islam. Walaupun itu bohong tentunya. Dan celakanya lagi ketika gelar perkara di Bareskrim kemarin luar biasa. Ini memang zaman sudah mendekati kiamat. Ketika ada peristiwa Al-Maidah 51, disitulah persimpangan mana yang beriman, mana yang munafik, dan mana yang fasik. Yang ketiga, setelah umat berpegang kepada fatwanya ulama dan taat kepada ulamanya, maka yang paling tinggi sebetulnya, yang paling berbahaya juga kalau ini tidak ditaati adalah lembaga keulamaannya. Misalnya agenda bubarkan Majelis Ulama Indonesia ini sangat berbahaya. Tapi gerakan menuju ke sana sedang dilakukan, dan celakanya ada sebagian umat Islam yang menginginkan hal ini terjadi. Ini mungkin karena kebodohannya. Tidak tahu bangunan struktur sosial Islam itu oleh Rasulullah seperti apa bangunannya. Misalnya kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, di tengah masyarakat Quraisy, Rasulullah kemudian menjadi pemimpin informal bagi umat Islam. Kemudian dalam bentuknya yang formal, yang memiliki teritorial dan punya undang-undangnya sendiri, sampai punya angkatan bersenjatanya sendiri, selain keorganisasian di Madinah. Maka berlanjut pula lah pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sidang Jumat rahimakumullah. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Apa tafsirnya ulil amri itu?
Bukan, pada awalnya bukan pemimpin presiden, bukan di DPR, bukan apa yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bukan itu. Tidak ada ulama pada awalnya menafsirkan seperti itu, kalau itu yang disebut dengan ulil amr. Ulil amr itu pada awalnya tafsirnya adalah ulama. Baru kemudian umara. Dan hendaknya umara dalam mengambil kesimpulan, keputusan-keputusan yang bersifat menyeluruh terutama kepada publik, di mana di situ umat Islam mayoritas berada, harus berkoordinasi dengan ulama. Celakanya sekarang, naudzubillah, persoalannya ada penistaan agama, lalu masuk ke wilayah penafsiran ayat. Ayat ini dimain-mainkan oleh orang kafir. Setiap orang kemudian menafsirkan. Dan lembaga Majelis Ulama Indonesia tidak dianggap legitimate dalam undang-undang nasional, padahal ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial umat Islam di Indonesia. Ini sangat berbahaya. Karenanya sedang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat hari ini saya ingin ingatkan sekali lagi, hati-hati. Umat Islam sedang dalam kondisi yang berbahaya. Dan jika kita ingin kuat, ukhuwah Islamnya kita ingin kokoh, dan struktur kita secara perlahan-lahan itu naik kembali, saran saya sebagai khatib pada hari ini, berpeganglah pada fatwa ulama. Dan taati para ulama, para habaib, para kiai, para asatiz. Kalaupun muncul nanti asatis-asatis karbitan atau asatis-asatis abal-abal, ini semua akibat kita sejak awal memang tidak memperhatikan apa yang dimaksud dengan ulama dan siapa dari kalangan umat ulama yang kita pegang. Sehingga muncullah hal-hal yang seperti ini. Siapa yang populer, siapa yang terkenal, siapa yang paling pandai berbicara, dialah yang diikuti. Baru kemudian media ikut mengambil keuntungan di sini. Semakin jauh umat Islam. Ditambah lagi liberalisme yang ada di Indonesia saat ini. Musuh besar mereka, apalagi sekarang sudah masuk komunisme. Ini komunisme sudah terlalu nampak di Indonesia ini. Mungkin dalam bentuk angkatan bersenjatanya tidak terlalu kelihatan di masyarakat. Tetapi struktur politik Indonesia, bagi mereka yang punya teropong kuat ke dalam, ini sudah melihat indikasi bahwa kembali ke Nasakom dengan membuat sebuah struktur kekuatan lama, yang saya tidak mungkin untuk menyebutkannya saat ini, terlalu dini, tapi kami dari kalangan para ulama sudah mendeteksi itu. Dan musuh terbesar PKI adalah ulama. Dan kerjaan pertama para PKI di Indonesia saat ini adalah terus-menerus menghantam ulama, mengadu domba ulama, dan kemudian mendelegitimasi lembaga keulamaan. Pada akhirnya ulama dibunuh pun umat tidak akan berontak nantinya. Ini yang terjadi di masa-masa Indonesia merdeka dulu. Dan ini sudah menyongsong ke arah sana. Khatib ingin mengingatkan, kenapa ini penting? Sebab tidak ada lembaga untuk mengantisipasi pergerakan komunisme di Indonesia yang sudah mendapatkan tempat lewat pintu ekonomi dan kemudian memasuki politik, kemudian memasuki ranah keamanan. Kami para ulama mendeteksi cara berpikir mereka seperti itu. Kapitalisme memang berbahaya dan sudah lama bercokol di Indonesia. Dan kami tidak setuju dengan kapitalisme. Tetapi komunisme lebih berbahaya. Kalau kami bilang bahwa kami tidak suka komunisme, apakah komunisme Tiongkok, komunisme Rusia, komunisme Kuba, komunisme apapun namanya, bukan berarti kemudian kami menyetujui adanya kapitalisme di Indonesia. Tapi umat Islam saat ini begitu lembutnya mereka masuk, sehingga petinggi negeri ini berani berkata,
para ulama, kenapa sih takut sekali dengan Partai Komunis Cina? Mereka itu lebih menguntungkan kita daripada kapitalisme Amerika. Udah begitu cara berpikir. Dan ini pengambil keputusan. Lihat. Kapitalisme di Indonesia ini mengeruk harta Indonesia. 80%-nya diambil, 20%-nya disisakan. Betul. Tapi, ini cara dia membenarkan. Komunis Cina itu kan masuk ke Indonesia, cuma mengambil 20% saja. 80%-nya diserahkan kembali ke Indonesia. Apakah betul demikian? Ini hanya gula-gula di awal. Permen pada awalnya. Tapi sesungguhnya cara berpikir ini yang sedang bergulir. Sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi pada hari ini? Saya ingin sedikit mengupdate peristiwa yang luar biasa pada tanggal 4 November. Mungkin sebagian ada di lapangan dan sebagian tidak berada di lapangan. Harusnya tanggal 4 November itu terjadi hujan deras plus petir. Dan pada hari itu sebetulnya selain dukun-dukun dan pawang-pawang hujan mereka, baik yang Tionghoa maupun yang keturunan Indonesia itu bekerja keras supaya terjadi hujan. Dan malamnya tokoh-tokoh mereka berani sesumbar bahwa besok aksi unjuk rasa 4 November bakal bubar karena hujan deras. Dan kesaksian seorang teman kami yang berada di dalam istana melihat pejabat tinggi marah kepada asistennya. Kenapa tidak terjadi hujan? Asisten itu berkata, Pak, sudah 4 kali Pak digaramin awannya Pak, tapi nggak hujan-hujan. Wallahu alam, saya tidak melihat, tapi Habib Rizik dan beberapa tokoh lain melihat, termasuk Ki Haji Arifin Ilham melihat saat itu langit atau awan berbentuk lafzul jalalah Allah. Kita ditimbaki air mata dan saya sempat sesak leher saya. Hampir pingsan. Sungguh saat itu terjadi pembantaian sebetulnya. Bagaimana mungkin mereka tega-teganya menembakkan gas air mata? Aturan internasionalnya itu boleh tembak tapi sekali ke atas dengan dosis rendah. Di sini ditembaknya lurus. Dan tidak boleh dihujani aturan internasionalnya. Israel saja tidak melakukan itu. Tapi ini seperti kembang api, seperti malam tahun baru mereka lakukan kalau Anda lihat videonya. Anda lihat videonya seperti main kembang api di malam tahun baru. Dar, der, dor, dar, der, dor. Dengan dosis-dosis tinggi, di mana pipa-pipa merah yang kami dapatkan di situ. Orang saat itu kekurangan oksigen berdiri dari pagi sampai setelah Isya. Kekurangan oksigen dan lemah, bergerak aja susah. Teori masa, kalau orang itu sudah panik, pasti lari tunggang langgang. Dan banyak yang jatuh. Dan teorinya sebetulnya hari itu ratusan mungkin ribuan yang meninggal dunia. Tapi dengan izin Allah. Sedang Jumat rahimakumullah. Saya berkepentingan mengangkat cerita ini. Kalau sampai Anda berada di Indonesia, Anda berada di Jakarta, Anda menyaksikan peristiwa ini, pun masih bermain-main. Anda masih menganggap seperti orang-orang bodoh itu membodohi negara. Katanya yang datang cuma 13.000, 18.000, atau 30.000. Kalau orang itu punya otak, kalau memang dia itu punya otak, cukup melihat Istiqlal. Istiqlal penuh bagian dalamnya itu dengan soft rapi itu 200.000. Kok bisa bilang cuma 13 atau 18.000? Ini sebuah indikator memang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, dan bebal dalam membaca peta zaman, maka dia selalu gagal faham terhadap situasi yang sedang berkembang. Lucunya lagi, puas karena si penista Al-Quran ini sudah jadi tersangka. Padahal belum tentu juga ditangkap. Ini, seandainya tidak ada pressure publik, nggak diurus itu.
Jangankan penistaan agama yang jauh di pulau, yang hanya lewat video, yang terang benderang sumber waras menurut BPK salah. Yang terang benderang, saking terangnya kesalahan dia, dan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur sudah putuskan soal reklamasi Pulau G khususnya, itu pun tidak diurus. Kira-kira kalau kami bersikap serahkan pada proses hukum, kira-kira diproses apa enggak itu? Saya tidak ingin curiga, tapi saya bicara fakta. Seandainya ulama-ulama ini kemudian diam, seandainya kemudian orang-orang yang berilmu ini kemudian diam, mungkin cocok juga itu gambar-gambar stiker-stiker yang beredar. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina dan kamu diam, sebaiknya gantilah pakaianmu dengan kain kafan saja. Saya ingin kembali bahwa ke depan kami yang bergerak ini tidak punya kepentingan politik. Tapi jika menegakkan Al-Ma'idah 51 dianggap politik, terserah Anda. Karena memang Al-Ma'idah 51 terkait erat dengan masalah kepemimpinan publik dan kepemimpinan nasional. Kalau kita sudah berbicara kepemimpinan, otomatis tidak bisa dipisahkan dengan masalah politik. Tapi kami tidak rela jika ini dikaitkan pada masalah pilkada. Jika itu yang disebut dengan politisasi terkait dengan pilkada, kami tidak melakukan itu. Dan pada muslimin semua, sidang Jumat rahimakumullah. Coba, apa masuk akal? Kok bisa jutaan orang datang ke Jakarta hanya untuk tersangka seseorang ini saja? Kenapa Allah kasih AK-47 kalau cuma untuk nembak laler atau nyamuk? Ini pasti ada isyarat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling penting untuk kami beritahukan kepada saudara-saudara sekalian adalah tiba-tiba hati pemimpin, hati umat Islam sekarang disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putihnya Sudirman Tamrin, bahkan sampai ke Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, itu seperti suasana di Arafah. Dan tidak pernah ada pasca kemerdekaan unjuk rasa sebesar itu. 98 itu kecil dibanding sekarang. Pelakunya berkata kepada saya, ini lebih dari 3 kali lipatnya. Dan hebatnya lagi, unjuk rasa pada hari itu didasari oleh ideologi Islam secara heroik dan tidak pernah terjadi kecuali sebelum kemerdekaan Republik Indonesia saat itu. Betapa bersatunya umat. Dan tidak ada kerusuhan kecuali mereka yang memprovokasi. Nginjek rumput aja diteriakin sama ibu-ibu. Petugas kebersihan kita lebih 2.000 orang tiba-tiba banyak menjadi relawan. Saudara-saudara, kalau sudah begitu besar energi yang Allah berikan, pantas nggak kita merasa puas hanya sekedar menjadi tersangka? Bukan itu kalau menurut kami. Dan saya tanya kepada para ulama, apa menurut para guru, para ulama? Tegakkan Al-Ma'idah 51. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dia ditangkap itu keniscayaan, itu keharusan, itu kewajiban. Tapi Al-Ma'idah 51 tiba-tiba ini kemudian menjadi trending topic adalah karena kita tidak akan pernah bisa melawan gerakan mereka di Al-Ma'idah 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ada yang menginginkan Pancasila itu kembali ke zaman PKI. Ada yang menginginkan Undang-Undang Dasar 45 itu dibantai habis-habisan. Sedang Jumat rahimakumullah, saya nggak perlu jelaskan terlalu jauh. Tapi singkatnya,
Ada yang tidak menginginkan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan saja tanpa yang Maha Esa. Mau kodok kayak Tuhannya, mau tembok kayak Tuhannya, yang penting dia bertuhan. Ada yang tidak menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau LGBT, mau intersex sekalipun, silakan. Yang penting dia manusia dan dihargai kemanusiaannya, walaupun tidak adil dan tidak beradab. Ada yang tidak menginginkan persatuan Indonesia ini tegak. Yang penting persatuan, mau Indonesia menjadi ultra Tiongkok, negara bagian kapitalis. Ada orang-orang Indonesia yang sudah kehilangan keindonesiaannya, sehingga tidak mungkin tegak yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwakilan. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Seorang asing punya tanah 5 juta hektar di Indonesia, lawang Jakarta saja cuma 60.000 hektar. Ini bahaya. Karena ada menginginkan hukum jahiliyah di Indonesia. Umat Islam kenapa dihebohkan, kenapa dibangunkan dengan Al-Maidah 51? Karena umat Islam yang paling bertanggung jawab terhadap Indonesia dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan NKRI hanya terjadi kalau umat Islam menegakkan Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Yang mendengarkan video ini, saudaraku dari kalangan Nasrani, saudaraku dari kalangan Hindu dan Buddha, saudaraku dari kalangan Konfutsi atau apa saja agamanya, kalian adalah saudaraku di Indonesia. Kita sama-sama warga negara. Kita punya hak yang sama. Kami rela mayoritas Hindu dipimpin Hindu. Kami rela mayoritas Nasrani dipimpin oleh Nasrani. Kami rela mayoritas Katolik dipimpin oleh Katolik. Tapi jangan pernah berpikir mengintervensi mayoritas Muslim dipimpin oleh non-Muslim atas nama demokrasi sekalipun. Sebab ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 29 ayat 1. Saudara-saudara sedang Jumat rahimakumullah. Begini, Pancasila itu sifatnya universal. Keterangannya ada pasal 29 ayat 1 tentang kebebasan kita dalam beragama dan menjalankan keyakinan kita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Pancasila tidak mengatur bagaimana cara bangun tidur, cara masuk kamar mandi. Pancasila tidak mengatur sedetail itu. Yang mengatur hidup itu bukan Pancasila, agamamu sebagai seorang Muslim. Jadi kalau kamu sebagai seorang Muslim, menikahnya pakai syahadat, atau pakai sholawat, atau pakai baca Quran, atau pakai apa saja dengan sebuah bentuk akad, itu dilindungi oleh undang-undang. Termasuk kalau umat Islam memilih pemimpin sesuai dengan agamanya, itu dilindungi undang-undang. Bukan sara seperti yang dia katakan. Mereka yang pakai Al-Maidah 51 itu rasis. Yang pakai Al-Maidah 51 itu pengecut. Ini ketidaktahuan dia tentang Undang-Undang Dasar di Indonesia. Kalau ada ulama menghancurkan umatnya menggunakan kitab suci yang diyakininya, dilarang memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dilindungi oleh undang-undang. Karena setiap orang berhak menjalankan keyakinannya. Pancasila tidak mengatur bagaimana cara mulai makan, setelah makan. Pancasila tidak mengatur itu. Sifatnya universal. Jalankan sesuai keyakinanmu, sesuai dengan agamamu. Jadi kalau dia mengatakan berpolitik, kemudian menggunakan Al-Maidah 51 dianggap rasis, pengecut, ini orang normal apa enggak? Tetapi inilah sebuah proses liberalisasi pemikiran yang luar biasa sedang berbahaya di Indonesia. Dan insya Allah kita akan kawal ini. Dan insya Allah lanjutan 4 November kita akan lanjutkan pada tanggal 2 Desember. Dalam sebuah aksi damai, kita tunjukkan kepada dunia
Saya berkata dengan seorang syekh mujahid dari Mesir ketika datang ke Jakarta, "Syekh, law ista'jaltu, seandainya kemarin kami tergesa-gesa, seperti yang mereka tuduhkan kami adalah radikal, Islam itu adalah di Indonesia ini digerakkan oleh kaum radikal." Saya pikir orang buta saja yang berkata seperti itu. Saya bilang, "Syekh, seandainya kami tergesa-gesa ingin seperti Mesir kemarin, sudah kami lakukan. Kan kami tunjuk Mursi, kami segerakan syariat Islam, tapi kami bukan seperti Mesir." Apa kata orang Mesirnya? "Antumul Indonesiun ahsan minal Arab." Kalian orang Indonesia ternyata lebih bagus daripada kami orang Arab. Apa yang kita lakukan ini tidak ingin mengarab springkan Indonesia, apalagi mensuriahkan Indonesia. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh ulama dalam gerakannya pada hari ini hanya ingin mengendalikan agar Indonesia kembali kepada koridornya, kepada undang-undang dasarnya, kepada falsafah negaranya yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai penutup, sidang Jumat keluar dari sholat Jumat ini, Anda yang mungkin sedang terombang-ambing, saya ingin berikan 2 wasiat supaya menjadi orang yang mantap dalam memegang agama di tengah persimpangan ini. Saya katakan demikian, insya Allah umat Islam tidak akan dipecah belah. Pertama, perbanyaklah membaca Al-Mu'awwidzat Ats-Tsalatsah. Minimal setiap pagi dan sore, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Anda terbebas dari berbagai macam bentuk serangan dan propaganda yang sedang dilancarkan pada hari ini. Kalau perlu tambah setiap hari Jumat, kalau semalam lupa, jadi dimulai dibacanya itu habis maghrib, paling tidak sampai asar, Anda masih punya waktu, bacalah surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi. Kalau bisa 1 surat, kalau nggak sanggup minimal 10 ayat. Supaya Anda terbebas dari serangan-serangan pemikiran Dajjal pada hari ini, yang bisa saja merusak pemikiran anakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika sidang atau gelar sidang terbuka seperti Jessica itu digelar di pengadilan, bayangan saya ketika betul-betul terbuka, itu umat Islam betul-betul akan terpecah itu. Akan ada yang terkagum-kagum dengan penjelasan doktor, profesor atas nama agama, tapi dia munafik menjelaskan ayat. Untungnya gelar perkara kemarin agak tertutup dan terbatas. Seandainya itu di muka umum, ini saya tidak tahu kondisi sosialnya. Tetapi kalau memang negara terus berjalan seperti itu, saya yakin yang akan terjadi adalah Al-Maidah 54 nanti. Pasca gelar perkara atau pasca nanti persidangan terbuka, di TV disiarkan semua, akan kelihatan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan mengkristal itu. Siapa kaum yang dicintai Allah, mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Itu akan terpisah tiba-tiba. Dan dengan sendirinya akan terbentuk yang namanya satu kaum yang akan terbentuk nanti, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Tiba-tiba sesama mukmin dia menjadi lemah lembut dan dengan kafir dia semakin tegas. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atas nama agamanya demi Qur'annya. Ini warning saya peringatkan kepada negara dan kepada siapa saja kalau main-main dengan peristiwa ini. Sebab ini bukan perkara politik. Sekali lagi bukan perkara politik. Mau presiden berulang-ulang ketemu Pak Prabowo, berulang-ulang menghujat SBY, ini jauh dari itu semua. Tidak ada satu benang, sehelai benang pun hubungan gerakan ini dengan Prabowo. Tidak ada selai benang pun hubungan ini dengan SBY. Ini adalah sebuah air bah, sebuah proses baru. Dan Anda jangan sampai gagal paham melihat situasi ini. Dan ini tidak ada yang menggerakkannya kecuali energi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja. Kita lihat saja situasi ini. Dan mereka akan berani bergerak. La yakhaf wa la yakhafuna laumata laim. Tidak akan takut dicela dengan celaan para pencela itu. Dibully dengan bullying, orang yang suka membuli. Nggak penting bagi mereka. Tapi mudah-mudahan
ujungnya akan baik. Ujungnya akan baik. Saya optimis pasca peristiwa Al-Maidah 51 yang namanya Hizbullah humul ghalibun. Mereka-mereka yang bergabung dengan kampium Allah, dengan golongan Allah, dengan partainya Allah, dengan kelompoknya Allah, dengan Hizbullah. Ini saatnya. Di tengah suasana skeptisnya umat dan bangsa Indonesia terhadap kepemimpinan politik, di tengah skeptisnya kepemimpinan umat terhadap kepemimpinan eksekutif, di sini saya ingin mengingatkan para asatis, para habaib, para kiai dan para ulama, perankan peran kepemimpinan, bimbing umat ke Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah Indonesia akan kembali jaya dan tegak lehernya di hadapan para penjajah. Siapa musuh kita sebetulnya sekarang? Siapa? Sebelum itu saya kasih tahu, perbanyak doa yang kedua. Ini ada di dalam surah Al-Imran ayat 8 dan 9 terkait dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nanti ketika terjadi perdebatan tafsir Al-Maidah, ada orang-orang yang pusing, orang-orang yang bingung, sama orang yang gak paham. Ini tiba-tiba jadi bingung. Baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan bagi para pejuang yang berjuang di jalan ini, jangan cuma sampai situ doanya. Saya jelaskan dulu doanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Kau gelincirkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Khususnya ayat 50 sampai ayat 56 yang akan terjadi di Indonesia ini. Fahamkan aku ya Allah, yakinkan aku ya Allah, agar aku tidak tergelincir lagi. Tapi bagi para pejuangnya, harus ditambah doanya. Innaka jami'un nasi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Siapapun yang berjuang di dalamnya untuk Indonesia saat ini harus akhirat oriented. Bukan hanya sampai di dunia, bukan hanya untuk kepentingan politik-politik sementara. Para habaib, para ulama, para kiai asatidz, dan siapa saja aktivis pejuang yang ingin berada di dalamnya, kalau ingin tetap konsisten, sebab ini semua ada rayuan-rayuan, godaan-godaan yang membuat perjuangan menjadi lemah. Katakan, Rabbana innaka jami'un nas. Ya Allah, satu hari Engkau pasti akan kumpulkan semua manusia untuk diberikan kepada mereka balasannya. Liyaumin la raiba fi, hari di mana tidak ada keraguan sedikit pun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Musuh kita sebenarnya bukan orang-orang Tionghoa warga negara Indonesia. Bukan. Boleh jadi mereka orang-orang Tionghoa berwarga negara Indonesia adalah saudara-saudara kita. Musuh kita sebenarnya sekarang di depan mata adalah para pemodal-pemodal yang menaruh aktor-aktor politik yang memecah belah kita. Para pemodal-pemodal yang dengan uang, dengan media, dengan membayar orang-orang yang bisa dibayar negara ini, kemudian memporak-porandakan Islam dan ingin membenturkan Islam dengan negara. Jangan. Umat Islam tidak boleh berbenturan dengan aparat. Polisi, TNI adalah saudara kita semua. Jangan mau kita diadu domba. Negara ini adalah milik kita, dan kita adalah orang Indonesia yang memiliki Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan malas bersalawat. Jangan malas bersalawat. Minimal 10 kali di awal pagi. Minimal 10 kali di awal sore.
sehingga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nggak lurus Islam kita di Indonesia ini kalau kita malas bersolawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin, wakhdhul man khazalal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha liyadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.